ditekan. Ini tidak sesuatu bukan yang sukarela ya, yang bukan secara sukarela. Dijadikan alasan, enggak, memang ditekan karena ada sesuatu. Cara mengalahnya itu elegan. Dan pengunduran diri Ketum Golkar di saat prestasi yang luar biasa. Jadi dalam konstruksi hukumnya itu akan kesulitan diadakan munaslup kalau Pak Erlangga tidak mengundurkan diri. Dan calonnya tunggal. Nah, di pleno itu apa sih yang terjadi? Kok tiba-tiba hanya ini musyawarah nasional atau settingan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum, salam PhD 4K. Podcast hanya di sini. Kreatif, kritis, konsisten, dan tentunya kocak. Ya, bersama saya Pembida Hidayatullah, dan pada hari ini kita akan membicarakan masalah yang sangat menarik, yaitu ada apa sih di balik urusan hingar-bingarnya di Golkar? Apakah Golkar ini benar-benar akan diambil alih? Di PSI-kan lah istilahnya. Gitu. Dan bersama saya sudah ada narasumber yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang Golkar dan juga pengamat politik yang luar biasa mengerti tentang Golkar. Yaitu pertama, di sebelah kanan saya ada Bu Siti Zuhro, peneliti dari, masih di BRIN Bu ya? Insya Allah masih di BRIN ya. Ini kalau Bu Siti udah bicara Golkar tuh kayaknya sampai ke detail akar-akar ngerti. Luar biasa. Terima kasih sudah bergabung Bu. Terima kasih. Dan di sebelah kiri saya ada inilah. Ini orang nggak banyak tahu tentang beliau nih, tapi saya tahu persis. Dan beliau sangat dekat dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Ya, jadi kita dengerin nanti ceritanya di balik daripada hal-hal yang kita dengar di luaran seperti apa. Nah, kita konfirmasi sebenarnya ceritanya seperti apa. Bung Andi Budi, atau terkenal dengan Gus Andi ya. Mending Gus atau Bung? Gus aja lah ya. Nah, yang sudah tidak asing lagi adalah sobat saya, kawan saya, partner in crime lah ya katanya. Bung Ohio Sinapoy. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Nah, sebelum kita mulai ke topiknya seperti biasa, ada hadiah yang menunggu kalau bisa menjawab pertanyaan yang satu ini. Pertanyaannya adalah, ya, yang pertama adalah apa bedanya fitnah dan fitness? Apa bedanya fitnah dan fitness? Kalau fitness pakai otot, fitnah pakai otak. Enggak lah, fitnah pakai perasaan, nggak pakai otak. Ayo Ibu. Fitness itu membuat tubuh kita sehat. Kalau fitnah itu membuat, iya, justru kebalikannya. Oke. Ya. Bung Andi? Ya, fitness itu kan perlu konsistensi. Bukan fitness juga nih gini-gini. Ya, kalau fitnah nggak perlu konsistensi. Insidentil aja bisa jalan. Sembarangan. Jadi nggak ada yang benar. Ya, Bung Oyo udah capek-capek jawab ya. Biasanya dia langsung jerah. Nah, jadi jawabannya adalah kalau fitness itu, kalau fitnah itu kan kejam, ya kan? Kalau fitness itu kejim. Kejim. Ya, betul ya. Ya. Yang satu kejam, yang satu kejim. Gitu. Udah selesai. Karena kita bicaranya nih, kalau dalam ranah-ranah urusan partai-partai ini banyak fitnah kemana-mana gitu. Fitnessnya nggak ada juga gitu. Iya. Oke, kita mulai. Saya mau dengar cerita ini sebenarnya, Bung. Aduh, sorry kalau Bung nggak enak, Gus aja deh. Ya, Gus Andi Gus. nih. Gimana ya ceritanya itu? Kenapa kok Mas Erlangga yang kita lihat, dan bukan kita lihat aja, banyak orang berpendapat, udahlah ini next ketua umum Erlangga lagi. Nah, ada tuh tiba-tiba out of nowhere tiba-tiba pak muncul gitu. Dan mengundurkan diri. Dalam posisi Golkar sedang menang, belum menikmati dan lain-lain, mau bagi-bagi kursi menteri, pilkada di depan mata. Ini kan sesuatu yang tentu mengernyitkan banyak halisnya banyak orang gitu kan. Nah, gimana ceritanya, Gus? Ya. Kita antar temen aja lah cerita. Oke. Terima kasih pemirsa sekalian, Bang Leo, Bang Pembida, dan Ibu Siti. Kesimpulannya, jadi saya kesimpulan ke depan, Pak Erlangga ini orang baik. Yang kedua, beliau hebat, sudah diberikan satu contoh, cara mengalahnya itu elegan. Dan pengunduran diri Ketum Golkar di saat prestasi yang luar biasa.
Kok mengalah? Lu nggak ada kata-kata Nah, mengalah ini. Jadi apa yang Menarik nih disampaikan kata-kata. Ketua Umum pada saat pidato pengunduran diri, kalau beliau terus maju di saat turbulensi kuat di dalam internal, ada dua kemungkinan. Pasti akan terjadi deadlock ya untuk urusan-urusan jadwal-jadwal kegiatan Munas, kegiatan lain-lainnya. Tapi ada satu lagi juga bisa pecah. Karena pintu masuk dari penyelenggaraan Munaslup adalah pernyataan-pernyataan dari Ketua DPD. Yang itu juga mungkin belum bisa dilaksanakan. Ya. Nah, ini saya belum cerita yang dalamnya ya. Jadi dalam konstruksi hukumnya, itu akan kesulitan diadakan Munaslup kalau Pak Erlangga tidak mengundurkan diri. Karena salah satu syarat untuk menyelenggarkan Munaslup itu Ketua Umum berhalangan tetap juga mengundurkan diri. Maka itu mudah dan mulus. Iya. Nah, kenapa kok mengundurkan diri? Kan seperti itu yang Semua panjenengan orang semua pengen tahu ya kan. Saya mendadak bertemu dengan beliau di siang hari jam 12-an. Jam hari apa? Hari Sabtu. Sebelum malam ditekan untuk mundur ya. Iya. Saya hanya mengilustrasikan seorang ketua umum partai itu target akhirnya adalah menjadi pemimpin negara. Iya. Menjadi RI 1, RI 2. Sekarang sudah terlaksana semua pesta demokrasi dan terpilihlah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Maka jadilah ketua umum partai seperti biasa-biasa saja. Yang kedua, kalaupun nanti jadi lagi, ke depan ada banyak tantangan dan sebagainya di internal yang tokoh-tokoh ini menginginkan satu regenerasi pun akan terjadi konflik kepentingan. Singkat ceritanya, kalau boleh, di saat terjadi satu turbulensi dalam dirinya yang memang itu ada tekanan, beliau ditekan. Ini tidak sesuatu bukan yang sukarela ya, yang bukan secara sukarela. Dijadikan alasan, enggak, memang ditekan karena ada sesuatu. Nah, cuma kenapa kok tidak sabar saja sampai Desember kan gitu? Kenapa harus sekarang? Ya itulah. Dalam rangka untuk menyatukan satu kepentingan tertentu pada proses transisi ini, maka keputusan yang sulit diambil dan beliau dengan rendah hati, dengan segala keeleganannya mau mengundurkan diri. Semata-mata demi kepentingan Golkar itu sebenarnya. Ya tentu kepentingan Bapak Erlangga, ya, keluarga, teman-teman dekatnya ini. Sorry Gus, saya perhatiin Anda sampai berkaca-kaca begini, Anda sayang banget nih Mas Erlangga. Jadi saya berteman dengan beliau kan dalam dua dimensi, dari kedekatan unsur-unsur keagamaan, kemudian juga saya kan terah di Keraton Surakarta ya sebagai Hentono Dalem, memberikan kedekatan budaya, kedekatan hal-hal yang bersifat spiritual ya dan sebagainya. Nah, jadi sesuatu sekalian, sesuatu yang dilakukan itu sudah memberikan contoh, dan bahkan akhirnya saya melihat bagaimana teman-teman di DPP itu memberi apresiasi yang luar biasa untuk beliau, yang insya Allah nanti dalam Munas akan diberikan penghargaan yang tinggi. Luar biasa ya. Dan kalau kita lihat, jadi kita akan tahu lah bahwa Mas Erlangga ini orang baik ya. Saya melihatnya pada endingnya beliau begitu setelah selesai mengundurkan diri semuanya, terus mendapatkan penghargaan di Istana Presiden untuk Bintang Mahaputra. Coba lihat auranya luar biasa, malah cemerlang dan sebagainya. Nah ini menunjukkan ya inilah tokoh Golkar yang punya positioning membawa kebaikan Golkar. Dua hal yang kita tangkap, Pak, yang membuat nyaman teman-teman di Golkar. Satu, Golkar akhirnya pada posisi yang bagus, naik 17 kursi nggak gampang ini. Itu ada sesuatu dalam diri Pak Erlangga yang tidak dipunyai orang lain. Yang narik loh. Yang sama angkat, dengan ya. ada dalam diri Pak Jokowi yang tidak bisa dipunyai orang lain. Iya.
kedua bagaimana nyamannya kantor Golkar yang dulu ditinggalkan Pak Novanto, maka sekarang seperti hotel mewah, buat rapat enak dan seterusnya, megah sekali. Itu semua yang saya Pak Erlangga. Nah, Pak Erlangga pun sekarang ini seperti tidak ada beban. Jadi udah legowo lah ya. Legowo, bahkan beliau masih bisa memberikan advice ke beberapa teman untuk tetap bersatu. Iya. Nah, yang penting lagi memang saya agak prihatin. Memang ada tokoh-tokoh politik yang ya atas kepentingan memang kepingin memberikan satu pembelahan ya. Maksudnya itu seharusnya Pak Erlangga itu kan memberikan bakti terbaiknya sudah dengan Pak Jokowi ya. Memberikan rekomnya ke Mas Gibran untuk urusan Wapres. Mendukung Bobi. Mendukung Bobi dan beberapa teman-teman yang semua, di koalisi diberikan semuanya ya. Nah, kemudian yang terakhir juga beliau apapun hormat dengan Pak Prabowo. Iya. Tapi rupanya ada kelompok tertentu yang ingin memisahkan kekuatan pemerintah. Ada apa? Ini sepertinya berjilid-jilid ke depan nih, yang akan terus terjadi dinamika-dinamika yang tidak bisa kita prediksi. Tapi itu nggak hanya ke Mas Erlangga saja, saya rasa nanti siapapun ketua umum Golkar ke depan akan ada di itu kan gitu. Pak, saya nggak ikut komentar kalau itu. Jadi Bu Siti, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Gus Andi tadi ya, secara personal dekat dan, nah Bu Siti, kita kan ngelihat di dalam konteks Golkar ini adalah partai terbuka, partai modern, partai yang memang sebetulnya siapa aja bisa jadi ketua umum, siapa aja bisa ngambil alih gitu kan. Nah, seyogianya karena dia mendeklarasikan positioning seperti itu, nggak pada heran dong kalau tiba-tiba dia akan di take over secara hostile maupun secara baik-baik gitu. Hostile take over secara dalam konteks akuisisi ekonomi ya, tapi kan ini kan anggaplah ini secara hostile take over gitu misalnya. Kan biasa-biasa aja sebetulnya karena kan partai yang terbuka gitu. Nah, pertanyaannya adalah mungkin gitu ya. Sebetulnya ini karena memang kalau saya pribadi melihat pragmatisme di Golkar juga kayak nggak siap menerima kemudian, maksudnya udah sangat buruk lah gitu ya. Jadi mereka tidak siap melakukan defense mechanism untuk pengambilannya dari luar ini. Jadi kayak semuanya ya udahlah. Monggo aja. Yang penting kita dapat benefitnya gitu, seperti itu gitu yang saya tangkap. Nah, gimana menurut Ibu? Ini kan Golkar ini partai lama. Betul. Golongan karya, functional group gitu ya. Yang berfaham middle way gitu kan, tengah. Gitu. Tidak kanan, tidak ke kiri gitu. Jadi rumah yang rimbun untuk Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Jadi dari usia yang tua, struktur organisasi yang sudah mantap ya, settling ini seperti itu dihuni oleh kader-kader SDM yang mumpuni, teknokratik dan sebagainya. Karena kita kader semua jadi saya bilang keren-keren. Ini bukan partai yang baru kemarin lahir. Bukan hitungan 5, 10 tahun, 20 tahun, 50-an tahun. Udah kalau barang itu gonggotan gitu. Dengan estafeta atau suksesi kepemimpinan yang mungkin baru pertama kali ini Golkar mengalami satu kejadian ketumnya itu mundur di saat setelah pemilu dan pemilunya itu termasuk sangat sukses untuk Golkar. Jadi bagus, ada peningkatan hasil pemilu legislatif, bisa mengusung mendapatkan kotel efek gitu ya, efek ekor jas dan sebagainya. Tapi lalu suksesi kepemimpinan yang direncanakan Desember itu terputus begitu saja oleh statement pengumuman dari Pak Erlangga yang mendadak harus mundur gitu. Nah ini ada apa gitu kan? Ini kan bukan partai politik KW-KW kan gitu. Itu menurut saya luar biasa. Tapi feeling saya itu sudah lama ya. Jauh sebelum saya juga diundang Golkar, segera setelah pengumuman tidak lama dari pengumuman kemenangan ya, baik Pilpres maupun pemilu legislatif itu, saya sudah mengatakan di berbagai televisi itu, ini partai-partai tidak hanya Golkar, kok mendadak kehilangan sovereignty-nya, kehilangan kedaulatannya, kehilangan hak otonomnya, gitu ya, baik dalam melakukan koalisi kerjasama antar partai maupun ketika harus mengusung
calonnya. Iya, iya. Ini aneh banget ini. Saya menyaksikan itu jauh sebelum ini saya melihat kok bubar lagi. Sudah ada koalisi bubar begitu saja. Waktu itu kan KIB kalau nggak salah itu ya. Terus muncul kehendak untuk koalisi besar. Sementara koalisinya Prabowo dengan PKB juga nggak jelas ternyata gitu ya. Padahal di udah perubahan juga nggak jelas. Itu sama PAN, Betul. bahas semuanya. Iya. Gitu, dari situ saja sudah kelihatan kayak very kontekstual. Jadi politik kita itu sangat kontekstual dan kecenderungannya sifatnya itu temporary. Iya. Jadi tidak ada keajekan, kepastian, cenderung seperti apa. Padahal kita sudah 6 kali pemilu loh. Betul. 6 kali pemilu dalam teori itu 2 kali saja itu sudah naik kelas. Naik kelas untuk konsolidasi demokrasi. Pemilu ketiga maka sudah mulai firm membangun demokrasi yang tidak prosedural kan gitu. Nah di Indonesia itu stagnasinya luar biasa. Nah ini yang lebih kulminasinya itu di pemilu 2024. Iya. Jadi ditunjukkan oleh partai yang tidak tidak mandiri, partai yang tidak seolah-olah kehilangan kedaulatannya tadi itu. Lalu mudah sekali diintrusi baik itu yang partai desimal 0, gitu sampai partai terbesar. Wih, luar biasa ini ya saya bilang gitu. Nah ini juga terjadi pada PDI Perjuangan yang terus merosot gitu kan. Perolehan suaranya memang menang tapi merosot gitu kan pemilu legislatifnya. Nah tentu ini pengalaman yang sungguh sangat berharga meskipun tidak positif ya bagi Partai Golkar sebesar Golkar ini untuk harus diantisipasi ke depan. Ini menunjukkan bahwa pola kaderisasi dan promosi kader, rekrutmen kader ternyata menafikan adanya merit system tadi. Jadi lebih masih sangat konteks tadi itu. Konteksnya adalah ada yang penting ini gitu ya. Yang dengan cara mengubah-ubah aturan main itu, undang-undang peraturannya, payung hukumnya, maka bisa masuk itu barang kan gitu. Lah, kita khawatir bahwa pasca selepas dari mundurnya Mas Erlangga Hartarto ini akan terjadi lagi nanti Munas dengan mengotak-ngatik aturan main sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lalu apa kaderisasi yang dilakukan oleh Golkar selama ini dengan sejumlah kader-kader handalnya tadi itu menurut saya sangat mensubordinate, sangat meremehkan pola kaderisasi yang selama ini sudah dilakukan dengan sangat seksama oleh Golkar yang seharusnya dari jenjang-jenjang yang persyaratannya kalau nggak salah itu mulai dia menjadi pengurus tidak, mulai DPD-nya, mulai mungkin DPC, DPD, lalu di PP-nya Golkar, lalu juga ada persyaratan integritas, kejujuran, kompetensi dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi di Munas nanti akan terjadi yang namanya perubahan gitu ya, peraturan dan sebagainya, lalu memungkinkan siapapun itu dari luar, ujuk-ujuk yang anggota saja belum, pengurus saja apalagi kan gitu, bisa. Itu menurut saya selesai Golkar. Hostile takeover kejadian. Iya, artinya Golkar nggak bisa dipercaya lagi sebagai partai besar, partai yang berkualitas. Ini sudah kacau banget. Jadi saya khawatir bahwa ke depan lalu elan Golkar ini sangat disangsikan oleh publik luas. Karena sekarang ini aja sudah sangat, sebetulnya Golkar sangat dibela dengan mundurnya Pak Hartarto. Ini ada apa gitu kan? Nggak ada hujan, nggak ada angin, mundur gitu. Banyak yang bertanya-tanya. Saya sendiri aja nerima telepon dari banyak orang. Saya nggak tahu Gus Andi pasti lebih banyak lagi nih kan. Iya, nah, jadi antara percaya dan tidak. Ini pasti orang banyak ingin tahu lah minimal kan. Lah itulah mengapa saya beberapa hari yang lalu juga mengatakan jelaskan secara gamblang kepada publik luas mengapa ini terjadi. Siap. Nah, itu yang saya katakan ke publik. Kita pelan-pelan angkat di sini nih. Iya. Jadi mudah-mudahan supaya sejarah ini menjadi tiang pancang untuk tidak diulang kembali. Iya. Oke, Bung Ohio. Wah, ini biasanya asik nih statement-statementnya. Nah, Anda setuju kalau orang luar masuk di Golkar kemudian mengambil alih, tapi memberikan privilege? Nah, kalau orang luar ngambil alih terus nggak memberikan privilege, ngapain?
memberikan privilege lah. Jadi Golkar ini jadi partai kesayangan, jadi partai yang lebih istilahnya diperhatikan lah. Kemarin-kemarin kita kan cuman pemain tengah aja gitu kan. Second fiddle kalau istilahnya gitu kan. Nah, nanti ke depan bisa jadi pemain intinya gitu. Menurut Anda gimana? Setuju dulu nggak gitu? Saya Kita nggak bicara figurnya dulu. Oke. Kita nggak bicara figurnya dulu. tapi saya ingin coba mau menampilkan sebuah perspektif berbeda gitu loh. Ini whatever we see, I see from the different perspective. Toh. Iya. Intinya begini, orang sehebat Erlangga itu di Golkar banyak. Orang sehebat Akbar Tanjung di Golkar hari ini banyak. Banyak juga. JK banyak apa semua macam-macam. Cuman yang punya kesempatan. Ya punya banyak kesempatan ini sedikit. Ya. Artinya dengan panjangnya Golkar. Yang laki. Yang laki ya. Dengan panjangnya sejarah Golkar di Republik Indonesia ini di dalam peta politik ini, dia banyak melahirkan kader-kader yang secara sebenarnya kader itu tidak langsung pakai sistematika pendidikan politiknya tidak, tapi karena dinamisnya partai ini akhirnya dia lebih banyak rapatnya dibanding dengan partai lain. Oh iyalah. Partai lain ketika misal ini sorry to say, di partai lain itu kan ada pemiliknya. Ya. Begitu ada rapat dibuka di rapat ada veto, pleno, selesai semua. begini semua ini ya, tidak ada yang berani. Kau ketua umum tidak boleh. Tapi di Golkar, boleh. Pak Ical kau nggak boleh 2 kali. Pak Akbar Tanjung walaupun kau hebat kau nggak boleh, kasih dulu ini macam-macam ini. Jadi artinya terjadi sebuah dinamika yang sangat kuat kalau di Golkar. Artinya kehebatan narasi masing-masing peserta rapat pleno ini kita bicara rapat dulu kan. Ini kan alat ukur dari sebuah organisasi itu ketika terjadi pertempuran ideologi dan pertempuran kebijakan itu kan di rapat namanya rapat pleno. Betul. Urusan di luar itu nanti kita bicarakan bagaimana dia mensikapi ini. Nah, ini yang tidak banyak dimiliki oleh partai lain dan kesempatan ini tidak banyak dirasakan oleh partai lain. Boleh kita tes case? Coba tes kita di Demokrat, Anda nggak bisa begini. Coba, sorry itu saya di PDIP, bisa nggak begini ceritanya? Nggak bisa. Kasus ini bukan kasus satu hari kali ini, sudah pernah terjadi. Kenapa ini sudah mulai bisa terjadi? Karena di Golkar itu ada sebuah kutukan. Kutukannya itu adalah kutukan jika ada ketua umum mau 2 kali itu biasanya rusuh ini. Ini biasanya rusuh ini. Dan ini sudah terexercise masa Abu Rizal Bakri. Betul. Begitu dia mau 2 kali disikat di dalam rapat pleno, muncullah tokoh yang sekiranya seangkatan dengan Abu Rizal, namanya Agung Laksono. Kita ingat kejadian ini sebenarnya pernah terjadi ini. Kalau kita ingat ini, kapan itu kalah JK mau masuk ke Partai Golkar nih. Orang berdebat, JK dari mana pengurusnya? Karena tidak pernah terrekod dia ini pengurus DPP lokal. Tapi tiba-tiba dia muncul dari daerah. Ada itu rekodnya dia menjadi pengurus rekod. Betul. Disitulah dia masuk. Kita ada di situ kan. Kita ada di JK. Tapi kan inilah dinamika. Kita harus melihat bahwasanya di partai lain alat ukur sebuah kualitas daripada organisasi selalu kita melihat keketuaan umumnya ini, atau siapa pemimpinnya. Padahal kalau di Golkar sebenarnya nggak. Dan di Golkar itu kebalikannya. Kita harus melihat bagaimana kualitas makmumnya. Jadi ketika si imam tidak bisa membaca atau dia tiba-tiba batal wudunya, makmum belakang bisa membaca bacaan yang lebih baik. Bisa mengambil alih lah. Bisa jadi imam. Nah itu dia. Jadi di Golkar itu banyak sekali alat uji di tingkat makmumnya, bukan di tingkat pimpinan. Karena ya itulah Golkar. Bahwasanya dinamika yang ada di Golkar itu menjadikan partai ini kelebihan kader. Yang akhirnya kalau kita lihat fragmentasi Golkar menjadi parpol-parpol setelah itu kan dia lebih banyak ini yang terjadi ini. Kita sebutlah mulai dari PKPI dulu, PKPB dulu, kemudian ada lagi Hanura, termasuk partainya presiden terpilih ini adalah difusi dari hasil yang namanya konvensi Partai Golkar hari itu. Pertanyaan sederhana, pada saat konvensi, kapan keanggotaan Prabowo, kapan keanggotaan Wiranto itu kita bisa uji pakai kepengurusan? Tidak pernah. Hanya karena dia melupakan jalur A, B, dan D. Kan begitu rumusnya. Jadi artinya ABG. Jadi sebenarnya Golkar ini memiliki banyak kader di mana-mana. Hanya kan pertama, Golkar ini jarang sekali diuji dengan kekuatan kekuasaan.
Selalu kita ini bersama-sama terus dengan kekuasaan. Jarang kita ini berkelahi dengan kekuasaan. Oposisi. Susah sekali kita, bro. Pernah sebenarnya, tapi sebentar. Zamannya Pak Akbar Tanjung. Tapi diambil alih. Posisi juga. 2014 sama itu. 2000. Sebentaran itu. 2004. Ibu Siti kan tadi sudah mengatakan. 2014 juga sama. 2014 ya. Sebentaran juga ya. Nah, Ibu Siti sudah mengatakan Golkar ini partai the middle. Ideologinya ini nggak bisa kita katakan dia di polar kanan atau di polar kiri. Kita ini kadang-kadang bisa berpikir agak sosialis sedikit, lebih banyak kapitalis juga bisa. Dan bisa tersesat di jalan. Bisa tersesat di jalan atau bisa benar di jalan yang sesat. Gitu. Nah itu dia. Golkar ini tidak memiliki ideologisasi, polarisasi politik yang sebagaimana kita ketahui di referensi par ilmiah ini. Kita tidak bisa dikatakan, oh Golkar agak sosialis. Nggak bisa. Kita suatu saat kalau berkuasa bisa lebih banyak bansosnya, bisa juga lebih sedikit. Tergantung. Bagaimana cara membahasnya? Agendanya apa? Itulah enak di tengah kan? Itulah enaknya di tengah. Dan sebenarnya hampir di semua negara, kalau kita lihat di Eropa sekarang, seperti let's say Jerman, dengan partai CDU. CDU ini mereka selalu menggunakan jargon the Mitte. Apa artinya? The tengah. Kita dia di tengah. Jadi artinya dia hanya ingin membuat semua abu-abu. Karena begitu parpol ini terpolarisasi, dia sudah susah untuk bergerak kemana-mana. Let's say misalkan PDI tiba-tiba bersifat agak kapitalis, runtuh dia di kalangan sosialis. Atau di kalangan kelompok bawah. Begitu si kelompok yang kanan ini selalu agak bicara selalu kapitalis, dia sudah tidak laku jualannya. Nah, kebanyakan memang ada di tengah. Nah, alat-alat uji sosiopolitik seperti begini ini Golkar paling mahir untuk memainkannya karena tidak pernah ada pakem-pakem di dalam. Itu satu dulu. Yang kedua, memang Golkar ini tidak bisa kita katakan dia diobok-obok dari luar. Tidak bisa karena pada faktanya pada faktanya adalah Golkar ini adalah alat jebakan Batman. Siapa yang ingin masuk, kita uji di situ di dalam. Sekuat apa dia nanti berhadapan. Karena belum tentu yang menang itu nanti bisa survive lama. Itu dia. Jadi di Golkar, Bu Siti, ini adalah satu-satunya partai di Republik Indonesia ini yang pernah mengeksersis setiap tahun ada Munas. Saya sebut ya, pada saat itu 2015. Ical mau mendeklar dia mau jadi dihantam sama Agung Laksono. Agung Laksono pernah jadi ketua umum 1,5 tahun sebelum diruntuhkan Pak. Dualisme. Sebenarnya, Bu, kita sah karena dapat dari Kumham. Tapi kemudian batal. Artinya kan ada. Tapi kan sebenarnya pernah suatu saat Republik ini ada di ambang kekacauan konstitusional. Apa itu terjadinya dualisme parpol? Kan tidak boleh ini dalam undang-undang. Mungkin Ibu pernah menyaksikan bahwasanya cuma Golkar yang dikeluarkan PKPU-nya oleh KPU. Bahwasanya pada saat Pilkada 2015 harus ada 2 tantangan versi ketua Golkar. Kan ini dualisme parpol, tidak boleh. Kalau seandainya ada ahli hukum tata negara kala itu runtuh sudah negara kali itu. Hanya kan ini tidak menjadi domain diskusi, Pak. Tapi pada saat itu kita harus sadar bahwasanya Golkar berhasil membuat sebuah bukan terobosan tapi sebuah keadaan. Yang ngeri-ngeri sedap sebenarnya ini. Itu satu sisi. Selanjutnya kembalikan ke urusan kita mau Munas ini. Jadi ketika ada Munas kasus begini, sebenarnya kami ini atau siapapun yang belum ada dalam putaran, ini kan politik itu kan sederhana, putarannya per 5 tahun. Jangan terlalu senang-senang kalau lagi di atas, karena per 5 tahun bisa runtuh lagi. Anda semangatnya kalau kita simpulkan bahwa sebetulnya ujiannya bagi pemimpin Golkar itu bukan saat di Munas, tapi ketika dia menjabat. Ketika dia menjabat dengan berhadapan dengan para tokoh-tokoh politik yang sudah ada di dalam. Pada saat apa? Pada saat rapat pleno, pada saat dia mengeluarkan kebijakan, bukan pada saat kita lagi memerintah. Ini sebenarnya ada alat ujinya di situ. Karena begitu di pemerintahan kan alat ujinya banyak. Ada DPR yang kira-kira di situ adalah komunitas para parpol dan para elit-elit politik yang ada di situ. Alat ujinya banyak. Ada lagi masyarakat. Tapi di dalam Golkar sendiri, ini harus bisa survive tuh ya. Ini survive ini. Siapapun yang bisa survive di Golkar itu baru top itu. Pasti naik kelas. Pasti naik kelas. Artinya survive-nya 1 periode. Survive-nya 1 periode itu. Ini 7 tahun. Siapa? Pak Erlangga. Pak Erlangga kan tapi kan ada kasus pada waktu itu. 7 tahunnya ini kan dia menyelesaikan. Jadi dia menyelesaikan. Jadi sebenarnya pada faktanya
Erlangga ini mendapat sebuah blessing yang tidak biasa dirasakan oleh ketua umum. Ada 1 tahun lebih dia memerintah. Tapi kan pada saat itu ada krisis. Jadi memang alat uji keimanan kita itu kalau ada sebuah krisis, kita tidak bisa, oh saya paling beriman, tapi tidak pernah diuji. Ada babi, ada maksiatnya. Bagaimana cara kita menguji keimanan kita ini? Alat uji sebuah keimanan harus ada dalam posisi yang susah. Tidak boleh, tidak bisa saya menguji. Saya berkualitas. Tadi menarik ya, yang Apa dikatakan bahwa kalau orang sesosok Pak Erlangga aja banyak, gitu Ya, kan? banyak memang. Banyak, jadi nggak ada anehnya lah. Tidak ada Di anehnya. Golkar itu Cuman bukan sesuatu yang ini luar kan biasa. membangun sistem ya. Ya, Jadi partai politik Golkar ini masuk partai politik sebagai pilarnya demokrasi kan gitu Betul. kan. Normatifnya seperti itu. Nah, ketika membangun sistem, leadership itu harus muncul kan gitu ya. Iya. Nah, ditopang oleh leadership yang bagus, yang kokoh, yang ikut memperkuat sistem itu betul-betul workable kan gitu ya, bisa efektif gitu. Nah, saya sangat galau gitu ya, ketika pilar demokrasinya itu terganggu karena ternyata tidak ada keterukuran, tidak ada terformat tadi itu. Iya, Pelembagaan partai tadi itu salah satunya diukur melalui sistem yang betul-betul fungsional. Nah, kalau seperti ini sekelas Golkar, loh kok nggak ada kepastian. Kalaupun dia harus diganti, Munas itu yang akan bisa menunjukkan bahwa calon yang bagus-bagus tadi itu Bisa munculkan apapun Nah, itu kan gitu ya. Ini mungkin Bu, ada hubungannya sama pertanyaan saya ke Betul. beliau ini nih berikutnya. Karena sebetulnya kan Mas Erlangga mundur nih, kan bisa ditolak. Tapi di pleno kok kayaknya adem ayem aja. Langsung sepakat ada PLT. Cepet gitu. Secara ADRT juga PLT sebenarnya nggak ada. Gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih yang kejadian di pleno? Karena kita nggak ikutan nih. Nah, mungkin saya ceritain lah. sebagai peserta pleno Suasana ini. kebatinannya Ikut kayak ya, gimana? pleno ikut. Boleh peserta pleno. Ya, Ah. saya di DPP Wakil Sekjen, saya mengikuti pleno. Karena secara konstruksi hukumnya kan Pak Erlangga menyatakan mundur Betul. ke DPP Partai Golkar. Betul. Maka DPP Partai Golkar harus mengesahkan pengunduran diri itu. Minimal menjawab Nah, lah ya. Dari sisi pernyataan personal yang sudah ditekan itu menjadi kekuatan hukum untuk melegitimasi dalam rapat pleno itu. Ya. Sehingga kesan atau upaya untuk menolak saya kira kecil. Karena itu bermula dari Pak Erlangga sendiri. Ini beda dengan sesuatu yang dilakukan koordinasi dulu. Jadi ini murni Jadi bukan drama lah ya, Ya, bukan murni. suatu skenario. Pak Ya. Erlangga memberikan jalan. Coba kata-kata pidatonya itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Tuhan yang Maha Besar ya, beliau mengundurkan diri dan nanti akan diatur sesuai dengan mekanisme partai. Iya, iya. Maka ini semuanya memuluskan jalan untuk regenerasi berikutnya. Siapapun yang terpilih ini juga nyaman. Pak Erlangga juga membangun satu friksi lagi. Ini mulus. Makanya sekarang diputuskanlah dalam pleno itu tanggal 20 Rapimnas dilanjutkan langsung dengan Munas. Dan pasti akan Dan bentuklah calonnya keputusan. tunggal. Nah, Ya, itu yang saya soal calon itu siapapun karena pada dasarnya Nggak Ibu, apa-apa. Munas itu kan musyawarah ya nasional. Siapa pemilik dari suara itu ya peserta. Maka peserta Sampai ke itu DPD punya dua. hak ya, Sampai ke DPD 2 punya ya. hak untuk menentukan langkah apapun mekanisme mau merubah aturan, mau aturan itu tetap dan sebagainya. Haknya peserta Munas. Iya. Nah, itulah kekuatan Golkar itu ada di yang kalau Bang Wei bilang itu ya di makmumnya ini. Ya, Kalau makmumnya. makmumnya ini mengendaki itu, imamnya tinggal jalan saja. Ya. Itulah. Nah, pertanyaan saya, kan ini kan ada imam, ada yang di belakang imam dikit-dikit nih udah deket-deket, ya kan? Which is wakil ketua umum maksudnya gitu. Kan ada beberapa tuh. Waketum ini, apa nggak mau nih gantiin jadi imam? Apa nggak mampu gantiin jadi imam? Ya. Nah, di pleno itu apa sih yang terjadi? Kok tiba-tiba hanya Ini mengerucut? musyawarah nasional atau settingan? Nah, Ya, jadi Nanti semuanya di luar skenario. Pada saat pleno itu sebenarnya kan diberi porsi khusus wakil ketua umum yang 11 itu untuk berunding. Tapi karena situasi yang luar biasa pada saat itu, Mas Bambang Susatyo langsung mengambil mic untuk menyampaikan dukungannya bahwa PLT yang tepat untuk kepentingan regenerasi ini adalah Mas Agus Gumiwang Kartasasmita. Dan langsung disambut dengan para wakil ketua umum lainnya. Aklamasi di situ. Iya, Tanpa skors, tanpa
tanpa turun dari gelanggang itu. Nah, dari situlah tercermin bahwa Golkar ini kalau pimpinannya itu telah memberikan satu kesempatan yang baik pada proses mekanisme, ini mulus. Ya. Jadi artinya Pak Erlangga ini orang baik sejak semula. Beliau ditakdirin untuk menjadi ketua umum Golkar tanpa friksi juga. Maka jalurnya kalau selesai ini dibukakan dengan mulus luar biasa. Karena ada Gus Andi di situ. Naik mulus, turun mulus. Nah, Bung Oyo, kalau ngelihat Golkar untuk jadi aklamasi, rasanya probability-nya kecil banget. Kalau kita paham Golkar seperti kita paham Golkar gitu. Nah, berarti kan ada tekanan juga ke yang lain. Agar kemudian juga cocok lah nih. Jadi kur gitu. Tapi ini era kesepakatan ini. Bukan. Enggak, saya enggak apa-apa, nanti punya pendapat lain enggak apa-apa. Ini biar Bung Oyo yang komentar. Gimana, Bro? Jangan dipengaruhi. Iya, jangan dipengaruhi. Iya. Tapi sebenarnya gini, aklamasi itu adalah kesepakatan juga. Oh iya. Ya toh? Artinya kalau kita bervoting ya, dan kurnya itu ada menang, ada kalah. Kan sebenarnya adalah kesepakatan yang tidak sempurna aja. Misalkan di kita voting, dia menang satu, dia menang. Betul. Pertanyaannya kan melihat meninggalkan sesuatu yang masih aduh saya tidak suka nih, padahal ini. Tapi mau tidak mau saya harus terima. Artinya justru malah terbalik. Aklamasi itu the real kesepakatan. Ya, kalau voting justru malah ada yang sakit tidak. hati. Iya, makanya. Jadi sebenarnya teknik musyawarah yang kita kenal sesungguhnya musyawarah itu kata-katanya itu sebenarnya terjadi di aklamasi itu. Ya. Pertanyakan bagaimana proses aklamasi ini terjadi. Macam-macam judulnya. Kita sudah tahu lah, Ibu Siti sudah tahu Golkar itu punya sebuah kultur yang memang ya kultur ini kalau dipraktekkan di luar jadi masalah. Kalau kita ya mau sebesar-besar apa tidak jadi masalah karena diam-diam aja, jadi udah biasa aja kita itu. Jadi sesuatu yang kira-kira budaya itu kita selalu membandingkan, misalkan budaya kita timur, kita lah yang paling baik. Tetapi orang barat dia pakai bikini di tengah jalan, itu budaya dia juga, tidak bisa juga kita klaim. Artinya di dalam komunitas itu dia menciptakan sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatan ini itulah yang menjadi sebuah kekuatan di dalam masing-masing organisasi. Ada kultur organisasi yang terjadi. Golkar hal itu sangat gampang sekali terjadi. Artinya terjadi egalitarian yang sangat besar kalau di Golkar ini. Tidak terjadi, kalaupun ada yang mau ditekan ya silakan saja, dia tinggal akan sendiri, tapi kan dia harus bertanggung jawab terhadap, karena di Golkar itu apapun ceritanya mereka ini teman pertemanan. Jadi solidaritinya itu kuat sekali. Faksi-faksinya itu ada. Jadi misalkan Bu, dan dinamis Bu. Ya dinamis. Ini sorry itu saya ya. Faksi yang dia ada di Golkar itu melambangkan dari mana dia berasal. Saya adalah faksi timur, sudah pasti gambarannya Nurdin Halid, JK itu aja. Tidak mungkin saya mengklaim diri saya faksi Sumatera, logat saya ini logat Sulawesi. Itu susahnya. Tapi buktinya Anda berfaksi sama beliau. Ya, karena kita lagi berkolaborasi. Solo. Jadi Solo nih, faksi Solo. Tapi begitu Pumpida sebagai misalkan let's say beliau adalah faksi Jawa Barat, jadi pemimpin, dia nggak boleh ngambil orang Jawa Barat semua. Iyalah. Begitu dia ngambil orang Jawa Barat semua, kira-kira tunggu 1 atau 2 bulan ini pasti akan dikunci di sana. Jatuh sudah. Dia harus merangkul semua faksi ini. Jadi artinya gambaran di Golkar ini karena persaudaraannya kuat, lama dibentuk dengan dasar egalitarian. Kita tidak ada. Kita AGK you sini kita mau bicara sama you, bisa itu. Pak Ical sini kita mau bicara. Ical kalau lihat Bu, gambarannya dia pernah duduk sama anak-anak generasi muda Golkar itu di Gultik Bu. Pada saat dia mau mengkampanyekan diri untuk kedua, dia berani untuk meruntuhkan diri eksklusivismenya ini. Dan JK pun juga biasa. JK sampai hari ini logatnya logat begitu-begitu saja. Apa kau juga mau bilang? Begitu kira-kira. Artinya dia tidak pernah bereksklusivisme ini. Orang-orang yang ada di Golkar ini. Jadi artinya ini adalah salah satu Golkar apapun ceritanya bisa dijadikan sebagai contoh. Sistem atau mekanisme ini debatable. Dari jadi kita memang banyak sekali referensi yang mengatakan bagaimana sih sebenarnya organisasi itu terjadi. Tapi sebenarnya fakta ini alat uji sosial ini. Dan tidak bisa kita uji ya besok hasilnya. Kita harus uji 10-20 tahun ke depan. Akhirnya pertama kan memang bukan partai. Betul. Functional group kan. Functional group itu. Jadi memang paguyuban lah. Betul. Paguyuban itu metamorfosisnya itu lama. Dan ini dihuni oleh PNS,
KPAS, Betul. ABG, Dan ABRI, Demokrat dan semua Golkar profesional begini, gitu dan ya. begini Bu, ini ada permasalahan serius sebenarnya kita ini. Di demokrasi sebenarnya bukan alat uji di dalam parpolnya, alat ujinya itu adalah kadernya itu sendiri. Iya, iya. Tapi bukan di wilayah kaderisasi di internal parpol, malah justru yang masuk dari luar. Seorang PNS, dia hebat, anggaplah dia dirjen atau menteri dan seorang jenderal bintang 3 atau 4. Begitu dia pensiun, masih parpol, masih diterima, dikasih jabatan. Lah kita ini yang politisi sejati, bukan kita pensiun mau masuk tentara nggak bisa. Kita ini diambil alih fungsi kita ini oleh para pensiunan itu masuk di dalam, terus dia ngatur kita. Sementara dia tidak pernah belajar ilmu kemasyarakatan. Si jenderal bintang 3 atau dirjen, dia mendapatkan legitimasi kekuasaan dari satu lembar kertas. Namanya surat keputusan ketetapan dari satu orang di atasnya. Pumpida atau Gus Andi atau saya, begitu saya jadi anggota DPR RI terpilih, bakal legitimasi harus 250.000 orang yang menusuk nama saya. Atau akumulasi dari situ itu. Artinya saya terlegitimasi di bawah, bukan di elit. Si PNS ini susah sekali kita mau ukur. Karena apa. wakil rakyat. Lah itulah makanya. PNS bukan wakil Lah tapi kan melayani rakyat. Itulah makanya mereka. Tapi di dalam konteks tadi itu ya Pak. Tapi anyway balik lagi ke urusan Munas nanti ya. Saya mau geser dulu ke Bu Siti. Bukan sebenarnya Golkar ini kan biasa ya ribut. Terus kemudian pecah dua udah 2 kali gitu kan. Pernah, Bahkan jangan lagi biasa. pecah 2. Ribut biasa jangan. Bukan maksud saya tuh pada akhirnya Pernah, ya. ini adalah partai yang luar biasa dahsyat sebenarnya. Dahsyat dalam konteks dia bisa menyelesaikan persoalan sendiri dengan baik di ujung. Betul. End game-nya selalu baik. Nah, misalnya katakanlah, nih mohon maaf nih, ada yang mau ngambil alih. Kenapa harus ngumpet-ngumpet sih? Kenapa harus pakai kepanjangan tangan gitu? Kenapa nggak langsung aja ambil alih? Karena bagaimanapun juga yang mau ambil alih kan sebetulnya lebih menjanjikan privilege itu dan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi Golkar sebenarnya. Iya. Nah, menurut Ibu gimana? Ini pertanyaan yang sangat krusial menurut saya. Pertanyaan sangat krusial. Hari gini era digital pakai ngumpet-ngumpet gitu. Betul, untuk ngapain lagi? Betul. Masyarakat umum itu sudah bisa mengira. Bahkan di Golkar Ini sebenarnya jangan-jangan nggak ada persoalan di dalam konteks itu, Bu. Ini buat orang Golkar tuh it's political game, it's normal aja gitu. Betul. Jadi nggak usah ngumpet-ngumpet, ambil aja langsung. Ya karena yang ngumpet-ngumpet tadi itu berpikirnya cara kuno. Gitu. Betul. Sementara Golkar ini modern udah kan. modern. Dia kuno, pernah di partai kuno. Betul. Gitu ya. Jadi beda memang. Tentu ada ewo pekewu dan sebagainya. Tapi mau gitu kan. Pakai ngumpet-ngumpet lah. Ini yang harus dibuka. Maka kekuatan Golkar ke depan pasca Pak Erlangga mengundurkan diri, membuka kepada publik gitu ya, supaya publik tidak berdebat sendiri tanpa ada informasi yang terang benderang. Kalau menurut saya ini kesalahan Golkar, tidak bisa menjadi partai ID nanti. Jadi kehilangan pemilih-pemilih yang otentiknya nanti. Karena nggak bisa dipercaya nih Golkar kan gitu. Sampaikan ke publik luas ya, mengapa seperti ini? Tidak mungkin kan orang lagi jadi ketua umum mendadak mundur, apalagi dengan beberapa capaian gitu ya. Maka itu yang harus dibuka ke publik, tidak boleh ada dusta di antara kita. Yang disampaikan Pak Erlangga kemarin apa kurang cukup? Padahal cukup bagus juga. Itu very normatif. Sangat diplomatis, sangat normatif dan ingin aman saja, sudahlah gitu. Tapi justru membuka satu perdebatan atau rasa ingin tahu yang luar biasa dari publik. Ada apa gerangan ini? Karena ditutupi gitu loh. Seandainya gamblang mungkin ya sudah. Oh jelas. Oh ternyata mau ada diakuisisi. Golkar mau diambil. Dia harus diendap karena harus munas bulan ini juga. Kan itu tidak mungkin dia ngomong seperti itu kan. Jadi diplomatis yang seperti itu justru menggoda publik luas untuk membicarakan, membincangkan, dan bahkan berpihak kepada Pak Erlangga. Meskipun ada yang, beliau ini jangan-jangan karena ada politisasi hukum. Tapi dibela juga Mas. Oleh publik tadi itu. Lu kasihan, kok dia sampai mundur. Siapa yang menekan dia? Siapa yang nyuruh dia ini mundur? Gitu pokoknya kan? di kita ini mau benar atau salah. Yang orang kita tuh paling gak suka ngeliat orang dizolimin, dibully, dizolimin. 1-0. Maaf. Sambil agak batuk ya. Dikit. Saya agak sedikit ini apa namanya ada semangat. energi. Gus Andi. Kalau saya sebenarnya ngelihat
bahwa Golkar ini selama ini nggak punya patron kekuasaan. Kita hanya sifatnya tuh semacam kayak ada apa namanya bohir sama klien lah ya. Jadi seperti itu gitu mainannya. Kenapa nggak sekarang kalau misalnya memang ada kesempatan si penguasa ini langsung masuk dan kemudian ngambil alih, kenapa nggak dibuka seluas-luasnya untuk itu? Karena bukan apa-apa, karena ini penting juga buat Golkar dan beberapa kali saya analisa kalau Pak Jokowi masuk ke Golkar langsung menguasai Golkar, saya ingin Golkar akan lebih moncer. Ya, tapi tentu kepemimpinan Pak Jokowi pun akan diuji nanti di dalam Golkar itu sendiri juga di dalam konteks kepartaian tadi. Juga gitu ya. Nah, you never know lah. Artinya gini Bu, karena kan bagaimanapun juga Pak Prabowo ini akan berurusan sama Mas Gibran. Di mana Mas Gibran ini tentu ada hubungan sama Pak Jokowi gitu ya. Dan bukan hanya itu, Pak Prabowo ini bagaimanapun juga berhutang budi lah ke Pak Jokowi bagaimanapun juga. Nah, artinya privilege ini nggak dimiliki oleh calon-calon ketua umum sebelumnya gitu. Ngapain pakai kepanjangan tangan, pakai Bahlil misal, mohon maaf nih ya. Saya nggak menafikan ketokohannya Bahlil, tapi maksud saya kalau kita dapat sesuatu yang lebih gede, welcome aja masuk gitu untuk ngegedein partai Golkar itu sendiri. Gimana menurut Anda? Ini bagian dari literasi politik. Jadi kira-kira gitu ya. Kira-kira ada gitu. dua hal yang saya sampaikan menyambung dari pernyataan Ibu Siti. Pak Erlangga ini mengeterapkan dua teori komunikasi, dramaturgi, epikomik sama persuasif. Oke. Jadi dramaturgi itu ada front state, ada back state. Nah, Bu Siti menamakannya normatif. Jadi apa yang di statementkan itu memang front state itu normatif. Tapi yang paling penting memang di back state-nya itu alasan-alasan realnya. Di situ ada negosiasi. Dan Pak Erlangga juga tokoh yang mampu melakukan seperti Pak Jokowi persuasif. Persuasif itu ada interaksi antara yang komunikan dan komunikatornya, sehingga terjadi satu deal. Deal ini yang penting. Karena justru dari deal itulah terjadi kesepakatan. Nah, Golkar sendiri itu tidak akan bisa munas dipercepat kalau Pak Erlangga nggak mundur. Pak Erlangga itu berhasil membangun soliditas partai itu. Semua ini orangnya Pak Erlangga. Tahu saya. Sehingga pintu masuk untuk menyelenggarakan munas itu, Bu, nggak akan bisa kalau tidak ada pernyataan 75% dari pengurus DPD 1. Bagaimana pintunya? Maka salah satu cara kalau memang lebih cepat daripada Desember, ya dari diri Pak Erlangga. Harus mundur. Jadi itu ya. Dealnya, saya nggak cerita prosesnya. Dealnya itulah beliau mundur demi kepentingan keutuhan partai. Sehingga beliau tidak menimbulkan friksi, tidak mengajak barisannya itu untuk menentang sebagainya. Ikuti mekanisme partai. Yang coba stabilitas bayangkan. Untuk pemerintahan yang dan untuk membangun kesinambungan stabilitas pemerintahan ke depan. Bagaimana hormatnya beliau? Ya artinya apa? Artinya juga ada komunikasi yang distorsi oleh orang-orang tertentu supaya tidak terdistorsi lagi ya. Sehingga memudahkan nanti ke depan tuh penataan itu lebih mudah. Tapi bukan berarti meninggalkan Pak Erlangga, tapi sepertinya memang dikurangi peran beliau itu dalam aktor politiknya. Karena apapun Pak Erlangga aktor politik dalam dimensi dramaturgi tadi itu. Nah, itulah sejarah yang bisa saya lihat. Saya hanya memberikan arahan saran itu bagaimana membuat Golkar ini kondusif. Nah, kalau teman-teman nyaman semua kok sekarang. Kalau ada penguasa tadi yang saya ceritakan mau masuk, ya katakanlah Pak Jokowi langsung. Seperti yang sampaikan Bang Will, di Golkar ini siapapun bisa memimpin, yang penting punya leadership. Mau itu orang baru, mau itu orang lama, sebagainya. Apalagi Golkar ini sudah mengkultuskan diri partai kekaryaan, partai yang selalu bersama dengan pemerintahan, sehingga siapapun yang ada di ceruk pemerintahan ini dianggap mampu untuk memberikan kepemimpinan yang baik. Ya siapapun akhirnya, karena belum tentu orang yang hebat, yang punya logistik, yang punya kemampuan, dia bisa ujuk-ujuk jadi kalau kekuasaan ini tidak mengendor. Nah, maka selalulah terjadi kombinasi antara kepentingan kekuasaan dengan siapa yang keinginan dari dalam. Dan aneh positif, teman-teman senior ini akhirnya bermufakat. Yang penting pada porsi-porsi tertentu beliau bisa dapat posisionan yang baik. Walaupun posisi tetap aneh gitu ya. Ya, aneh yang positif karena memang ya itu tadi. Karena negosiasi terjadi,
kemudian musyawarah, kesepakatan seperti Biasanya yang berkelahi dulu soalnya. Ya, berkelainya di luar, backstage-nya jalan. Siap, luar biasa nih. Gimana Bu Ohyo? Nampaknya nih kita nih waktunya yang membatasi kita, tapi luar biasa nih banyak hal yang kita bisa bongkar di dalam waktu yang cukup pendek ini. Bu Siti mungkin ingin menyampaikan kepada audiens daripada PhD 4K podcast hanya di sini. Silahkan beberapa patah kata. Iya, dari kejadian Golkar yang ditandai oleh mundurnya Pak Erlangga ini tentu kita berharap bahwa ke depan Golkar lebih melakukan satu penguatan sistem kaderisasi dan promosi kader yang lebih firm, lebih betul-betul mantap gitu, sehingga ada keterukuran dan kepastian di situ. Tidak boleh siapapun itu mengintrusi di tengah jalan. Merit sistemnya clear ya? Iya, kalau di tengah jalan apa bedanya dengan partai-partai kecil gitu ya. Atas nama apapun juga, heterogenitas, mungkin SDM-nya yang terfaksi-faksi dan sebagainya, satu sistem yang bagus tidak boleh gitu ya, mencuatkan satu friksi yang seperti itu. Lah, kalau friksi ini diterus-teruskan, seolah-olah biasa kok di Golkar itu harus ada topel-mentopel. Tidak bagus, karena suksesi itu dengan demokrasi memberikan keterukuran, kepastian. Jadi kalau nggak bagus, dikompetisikan lagi. Silakan. Berarti Pak Erlangga nggak bagus untuk Desember, ganti kan gitu. Tapi jelas kalau seperti ini kan justru ya publik ini ikut prihatin, publik ikut semuanya concern. Ke bawah dramaturginya tadi Bu. Betul, jadi ini artinya Golkar membebani gitu ya publik dengan kejadian-kejadian elit yang silang sengkarut seperti itu. Siap, terima kasih Ibu Siti. Bung Ohyo, silakan closing statementnya. Ya, Golkar ini partai besar ya, partai lama. Dia sangat terbuka sekali untuk dijadikan tempat latihan bagi siapapun yang sudah ada di dalam atau siapapun yang ingin belajar politik. Jadi mungkin kekuatan para tokoh-tokoh yang ingin menguji nyali di Golkar, silakan, welcome. Golkar sangat menantikan ya siapapun yang mau masuk di Golkar, mengeksersis kekuasaan dan kekuatannya itu silakan. Karena apapun ceritanya, pendidikan politik itu memang harus selalu kita tampilkan dengan kejadian. Karena stabilitas di dalam politik itu tidak terlalu penting, karena alat uji kalau stabil terus itu maka tidak pernah diuji kemampuannya. Artinya sama dengan kita ini, kita baca buku tiap hari, tapi kalau tidak pernah di debat ya percuma juga kita punya ilmu. Maksudnya istilah orang yang jago berantem itu harus sering berantem. Harus sering berantem. Kira-kira. Terima kasih. Kira-kira begitu. Terima kasih Bung Ohyo, mantap sekali. Silahkan Gus Andi, closing statement mungkin ada yang mau sampaikan untuk Pak Erlangga juga, silakan. Golkar itu institusi yang hebat dan di dalamnya ada subjek-subjek pelaku-pelaku, aktor-aktornya yang hebat, maka sesuai dengan doktrinnya itu tidak akan melenceng dari cara kader-kadernya itu untuk menjaga soliditas, menjaga stabilitas politik NKRI. Dan NKRI di dalamnya kan ada pemerintahan. Golkar tidak suka ada pemerintahan kacau. Oleh karena itulah selalu pada saat tertentu, klimak, sehebat-hebatnya dinamika di dalam, semuanya bermufakat. Itu ukuran Golkar yang hebat kadernya, sehingga semua yang punya ambisi, semua punya keinginan ini redup dengan kesepakatan itu. Nah, ini ditunjukkan dengan Pak Erlangga, sosok yang elegan, sosok yang dengan senyum, dan beliau mengugimi falsafah Jawa. Lamun siro pinter, ojo minteri. Lamun siro sekti, ojo mateni. Lamun siro banter pun, ojo ndisi. Ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasoraki. Itu yang dihukum beliau. Maka dia tenang, semeleh, dan sebagainya. Gitu, Pak. Terima kasih, Gus Andi. Nah, Sobat Forum, alhamdulillah tadi kita udah panjang lebar bicara tentang Golkar dan perspektifnya berbeda-beda, baik dari pengamat Bu Siti Zuhro yang sangat tajam mengkritisi di dalam konteks harus menjaga sistem yang harus dibangun selalu oleh Golkar. Kemudian juga menunjukkan kedewasaan Golkar dari dua pembicara tadi bahwa Golkar juga sebenarnya berevolusi gitu. Yang tadinya dinamis sekali, tapi kalau sekarang belakangan bisa jadi semacam sering aklamasi gitu ya. Ya, apapun jadi fenomenanya akan bisa kita lanjutkan lagi mungkin di pembicaraan kita berikutnya di PhD 4K podcast hanya di sini bersama saya Om Pidah Hidayatullah, kreatif, kritis, konsisten dan tentunya kocak. Sampai
episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.